ini memang nggak ada habis-habisnya kita membahas seperti ini ya. Tetapi gini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, tips and tricksnya tadi ya. Kalau kita bicara tentang tipsnya, yang pertama adalah kita mau nggak nerima kenyataan ini, gitu ya. Pada akhirnya, memang masyarakat harus mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari segala ketakutan dan keyakinan, dapat menjalankan tatanan kehidupan baru dengan berdampingan dengan wabah COVID-19 yang sampai saat ini belum ada vaksinnya. Di tengah pro dan kontra yang meliputinya, namun masyarakat harus tetap optimis bahwa masih ada secercah cahaya untuk bersama-sama bangkit dan menang melawan wabah ini. Ketika kebijakan new normal ini diberlakukan, tentunya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Apa saja tips jalani kehidupan new normal di tengah pandemi seperti ini? Inilah obrolan Aku Bisa ORG bersama Dr. Ani Nurhayati, psikolog Universitas Muhammadiyah Lampung. Oke, sahabat Aku Bisa ORG, masih bersama Balkis, mau mewawancarai dan berbincang maksudnya ya. Kita mau berbincang sama Dr. Ani Nurhayati tentang bagaimana sih tips untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini setelah adanya kebijakan new normal di sosial masyarakat maupun di pengusaha gitu, Bu. Oke, ini memang nggak ada habis-habisnya kita membahas seperti ini ya. Tetapi gini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, tips and tricksnya tadi ya. Kalau kita bicara tentang tipsnya, yang pertama adalah kita mau nggak nerima kenyataan ini, gitu ya. Selama kita menolak atau mengingkari bahwa ini terjadi, kita akan sulit untuk bangkit. Jadi kalau kita harus menerima kenyataan ini, kita yakinkan bahwa ini bisa berlalu, kondisi seperti ini nggak selamanya terjadi gitu. Nah itu kenyataan itu yang harus kita terima dulu sehingga kita punya keinginan untuk bangkit ya. Gitu ya. Kalau setelah kita mau tidak menerima kenyataan itu, maka yang berikutnya kita juga harus menjaga komunikasi dengan orang lain. Pandemi ini bukan hanya terkena pada 1-2 orang, tetapi seluruh dunia juga mengalami dampak seperti ini. Artinya kita tidak sendiri. Kalau kita misalnya merasa sendiri, tidak berkomunikasi dengan orang, itu akan membuat kita makin frustasi. Kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa karena kita paling malang sedunia, gitu ya. Kita kemudian paling menyedihkan, sehingga itu juga tidak membuat kita bisa bangkit, gitu ya. Kemudian bagaimana kita menjaga keseimbangan emosi. Kalau kita kita kan tahu tadi ya bahwa kondisi seperti ini menimbulkan gelisah, gitu ya, kemudian cemasan, galau lah pokoknya gitu ya, menimbulkan stres. Sekarang bagaimana kita bisa mengelola stres itu dengan baik? Mengelola stres itu kan bisa dengan dua, artinya dengan terbawa terus dengan stres sehingga menjadi distres, atau kemudian kita mengatasi stres itu dengan cara yang positif, yang disebut dengan fight, gitu ya, kita berjuang untuk mengatasi stres itu. Nah kalau kita bersedih-sedih terus gitu, ya sudahlah, saya paling ini karena saya tidak ada teman, gitu, itu yang berbahaya. Jadi kita tetap menjaga komunikasi dengan orang lain, bisa kita berdiskusi seperti ini, gitu ya, sehingga ada yang bisa mungkin solusinya dan sebagainya, itu juga hal yang positif. Kemudian tadi keseimbangan emosi, jadi tidak hanya sedih dan kecewa kemudian lupakanlah, itu bukan seperti itu. Kemudian fokus pada masa kini.
Artinya kita nggak usah membayangkan nanti saya akan seperti apa yang di masa depan ya, dengan kondisi yang malang melintang seperti ini gitu ya. Nah, kita fokus aja dengan kondisi masa kini, hal-hal buruk yang akan datang nggak kita usah bayangkan dulu, kita tata aja. Yang sekarang juga masa lalu nggak usah kita pikirkan bahwa saya gelap dan tidak berlampu misalnya gitu ya. Tapi bagaimana pada masa kita saat ini kita harus menghadapi, harus bangkit untuk masa depan yang lebih baik. Jadi itu 4 hal itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa fight menghadapi pandemi COVID ini. Pokoknya selalu berpikiran positif lah Ibu ya. Ya, betul sekali. Nah, kalau untuk sektor usaha tadi ya, jasa dan usaha, sebenarnya tidak semuanya itu kemudian mematikan usaha. Di balik kondisi yang seperti ini juga sebenarnya membuka peluang usaha yang lain, gitu ya. Contohnya aja dulu kan orang nggak berpikiran untuk membuat masker kain dan sebagainya gitu ya. Konveksi sekarang tetap berjalan dengan membuat atau memproduksi masker kain gitu ya. Kemudian dulu orang tidak berpikiran membuka jasa antaran belanja. Iya, sayur gitu. Sayur sekarang kan udah ada daftarnya, mau belanja berapa kilo udah siap di rumah, diantar di rumah dan sebagainya. Artinya di balik kesusahan ini juga peluang bisnis yang lain juga masih ada. Selama kita juga melihat peluang itu ada. Nah, bagaimana kita bisa melihat peluang itu kalau kita juga tidak terlalu terpusat pada tadi kesedihan, kemudian negatifnya saja, tapi kita justru bangkit untuk melihat peluang-peluang yang ada. Pokoknya kita harus peka terhadap lingkungan sekitar ya. Benar ya, jadi kan kemauan kita juga untuk belajar, misalnya kita tidak bisa, itu kan juga ada gitu. Jadi manfaatkan itu. Misalnya tadi orang tidak bisa menggunakan gadget untuk belanja, sekarang tidak mau, justru itu yang dituntut itu agar bisa menerima order misalnya gitu kan. Sekarang kan jasa antar segala itu menjadi peluang bisnis baru gitu. Prima dona banget gitu. Orang segan untuk keluar lebih baik menerima jasa antar gitu kan. Belanja ke pasar juga berkerumunan, itu juga kan menjadi hal yang takut juga menakutkan gitu kan. Jadi nah itu kan juga peluang bagi sebagian. Nah, coba sekarang kalau kita lihat di aplikasi ada juragan sayur dan sebagainya itu kan banyak. Kemudian tadinya menjual daging tidak daring, sekarang daring gitu kan. Ada jasa antarnya, kemudian ikan segala itu juga seperti itu. Artinya selama kita mau tidak hanya fokus pada bahwa bencana ini tidak akan berakhir itu saja, kita dengan sikap tadi positif kita, kemudian kita bangkit, nah itu kita bisa melihat peluang. Jadi tidak hanya terfokus pada kesusahan diri sendiri. Sementara untuk pendidikan tadi kita sudah bicara, mau tidak mau harus menyiapkan perangkat-perangkat pendidikan yang baik gitu, harus kreatif untuk dosen maupun gurunya agar pendidikan ini tetap berjalan dengan baik, dan mau tidak mau hal yang konvensional tadi mulai beralih yang ke arah yang lebih modern dengan menggunakan internet, media daring dan sebagainya. Jadi itu Mbak. Terima kasih Dokter Ani Nurhayati, kita udah banyak banget nih bincang mulai dari kebijakan new normal, terus itu tentang di sektor pendidikan, sektor sosial masyarakat, terus juga yang terakhir ini di usahanya gitu kan. Terima kasih banyak Bu, salam corona. Oke sahabat Aku Bisa WRG, kita udah banyak banget berbincang sama Dokter Ani Nurhayati. Jadi intinya kita harus berjuang, peka terhadap lingkungan, dan harus berpikiran positif. Jadi sahabat Aku Bisa.org, terima kasih sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa.